Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, yang selalu bahagia, yang selalu sejahtera, sebangsa, setanah air, dimanapun berada. Kali ini SHMH pada video yang ke-87. Mari kita membahas terkait gangguan terhadap ketertiban dan ketenteraman umum. Paragraf 1, penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Bahwa unjuk rasa atau menyampaikan pendapat atau demonstrasi juga dalam beberapa hal, namun sering juga terkait dengan unjuk rasa, terkait dengan menyampaikan pendapat. Kemudian juga pawai, tentunya kan kalau ada demonstrasi, ada unjuk rasa, pasti yang kebiasaan yang sering terjadi itu banyak orang. Dan kalau masuk menuju dari satu titik ke titik yang lain ini beriringan dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ataupun jalan kaki. Nah, itu namanya, kalau menurut saya itu masuk dalam kategori pawai. Pada dasarnya ini adalah merupakan hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara, terlebih kita adalah negara demokrasi yang tidak membatasi kegiatan warga negara Kesatuan Republik Indonesia terkait kebebasan menyampaikan pendapat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, saya tanda petik. Benar ada kata-kata kebebasan, benar ada kata-kata kemerdekaan. Namun kemerdekaan dan kebebasan ini tidak bisa, tidak boleh, dan jangan diartikan secara mutlak. Sebab pihak lain, orang masyarakat yang lain, masyarakat umum, tidak selalu sama kepentingannya dengan pihak yang akan unjuk rasa, pihak yang akan demonstrasi, pihak yang menjalankan pawai untuk melakukan dari titik satu ke titik yang lain. Sehingga kepentingan masyarakat yang di sebelah ini tidak boleh terganggu. Namun di sisi lain, pelaksanaan penyampaian unjuk rasa, penyampaian pendapat, pawai, demonstrasi harus berjalan lancar dan aman karena negara demokrasi. Namun yang tidak melaksanakan juga harus aman dan lancar kegiatan mereka. Dan untuk kedua belah pihak ini tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh menimbulkan kekacauan kegaduhan. Maka walaupun kebebasan, walaupun kemerdekaan, namun ada batasnya, yaitu apa? Hak orang lain atau kebebasan, kemerdekaan orang lain. Kembali lagi, negara kita negara hukum. NKRI adalah negara yang berdasarkan hukum, maka tidak ada satu hal pun yang tidak ada peraturan perundang-undangannya. Maka semua hal itu harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Supaya apa? Supaya terjamin ketentraman umum itu tadi. Satu sisi tetap berjalan, satu sisi juga berjalan dengan lancar, tidak mengganggu. Maka tetap ada aturannya. Dalam tanda petik, kebebasan, kemerdekaan yang ada aturannya, bukan kebebasan dan kemerdekaan yang mutlak. Itu harus dipahami dulu, sehingga ke depan pemirsa, penonton SHMH bisa, oh ya, ternyata merdeka tidak mutlak, bebas tidak mutlak, seperti itu. Karena ada orang lain yang juga memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Kalau semuanya dibuat tanpa pembatasan, wah, ribut ini, tidak akan ada aturan.
Nah, maka sangat tepat di dalam KUHP ini mengatur tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi. Agar apa? Semua berjalan dengan baik. Kita harus berpositif pemikiran. Kita cerdas pemikiran, sebab tidak rambut sama hitam, pikiran belum tentu sama. Adanya undang-undang ini yang sudah dibuat oleh pemerintah dan perwakilan-perwakilan penonton semua yang ada di DPR sana sudah mengesahkan, sehingga sudah bagus. Maka mengakomodir terkait ini. Saya bacakan pasal 256. Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Saya sampaikan, setiap orang siapa saja ataupun korporasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ingat ini kata-katanya, tanpa pemberitahuan. Di dalam KUHP pasal 256 ini bukan ada izin, bukan tanpa izin, tapi tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Mengapa kok di sini tuh tanpa izin? Nah, karena apa? Sudah merupakan haknya. Namun hak itu tidak bisa digunakan serta-merta, mentang-mentang hak harus diberitahukan. Sebab apa? Untuk terjaganya kepentingan umum. Jadi pawai, unjuk rasa, demonstrasi di jalan umum atau tempat umum itu harus ada pemberitahuan kepada siapa? Kepada yang berwenang. Yang berwenang macam-macam. Kalau terkait jalan umum bisa jadi dari polisi lalu lintas, bisa jadi dari dinas perhubungan yang membawai kewenangannya di tempat apa. Kalau misalnya di tempat umumnya itu sebuah stadion, tentunya juga harus ada izin dari tempat stadion. Di sebuah lapangan kota itu mestinya harus ada izin dari pemerintahan, dari Pemda, kan kalau itu tempatnya izin. Namun kalau untuk terkait masalah akan pelaksanaannya itu pemberitahuan. Mengapa diberitahukan? Sebab agar dapat diatur dengan baik. Oh, misalnya rutenya melalui A. Kenapa kok melalui rute A? Sebab di rute B ini ada pembangunan jembatan misalnya. Seperti itu. Oh, sudah ditentukan besok rutenya rute A. Tapi di tengah perjalanan dalam pelaksanaan digeser ke rute C. Karena rute B itu, kenapa? Oh, ternyata ada kematian yang pelayatnya ada di jalan. Nah, itulah. Sehingga apa? Yang berwenang, aparat penegak hukum dapat mengatur pelaksanaan ini, dapat mengatur pawainya, dapat mengatur rute demonstrasinya, dapat mengatur unjuk rasanya. Dalam artian mengatur itu menertibkan, menjaga agar yang melaksanakan pawai, yang melaksanakan demonstrasi, yang melaksanakan unjuk rasa tetap terjamin, juga masyarakat tidak terganggu. Itu pentingnya adanya pemberitahuan, sehingga aparat penegak hukum tahu. Andaikan tidak dilakukan pemberitahuan, jualan lewat sendiri, pakai speaker yang kerasnya ada kematian, pasti akan gaduh. Masyarakat yang sedang melayat, keluarga sedang berduka, terganggu juga, akan berpikir, ini orang bagaimana sih? Kami lagi berduka, ada kematian, kami sedang menjalankan prosesi pelaksanaan pemakaman jenazah, lewat semaunya sendiri dengan speaker, kan tidak etis. Nah, karena tidak etis ini tadi, kalau ini dipaksakan pasti akan menimbulkan keonaran. Dari keonaran ini bisa meningkat lagi, terjadi huru-hara, jadi ribut ini antara masyarakat yang kematian tadi, contoh ya, dengan yang pelaku unjuk rasa atau demonstrasi. Nah, ini pentingnya, tolong ini dipahami betul bahwa saya pikir negara tidak pernah menjalankan, menghambat ini itu, tapi pemberitahuan adalah untuk mengatur semuanya. Misalnya, oh mentang-mentang ini mau ke sana, kemudian jumlahnya banyak, kemudian melalui jalan tol, kan tidak pas, karena jalan tol isinya kendaraan cepat-cepat itu, ini pakai motor, pakai mobil pick up, bawa orang misalnya, sudah akhirnya kan terjadi kecelakaan.
Dan yang rugi apa? Anda sendiri. Yang rugi yang melakukan pawe, yang rugi yang melakukan demonstrasi. Namun andaikan diatur silakan, itu haknya, nah, maka tidak terjadilah keonaran, tidak terjadilah huru-hara. Saya pikir hal yang mudah terkait pemberitahuan terhadap ini. Mohon untuk warga masyarakat, warga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga siapapun, khususnya pemirsa SHMK, terkait masalah ketertiban umum, ini harus kita jaga bersama-sama. Maka andaikan Anda semua akan menggunakan haknya, akan melakukan pawe, akan melakukan unjuk rasa, demonstrasi yang menggunakan jalan umum atau fasilitas atau tempat umum, dipersilahkan, harus membuat pemberitahuan terlebih dahulu. Saya pikir kalau berbicara ancaman ini rendah ya, hanya 6 bulan ya. Namun biasanya ini efeknya luar biasa. Contoh misalnya anak-anak kita yang masih SMA lulusan itu jumlahnya ratusan, masih kecil-kecil, ada yang punya SIM, ada yang belum punya SIM, ada yang ikut-ikutan kemudian naik motor buat ke sana kemari, bres, kecelakaan. Siapa yang rugi kan? Andai kan memberitahukan terlebih dahulu, ada 2 hal, bisa jadi diizinkan atau tidak jadi diizinkan yang kaitannya dengan anak SMA ini, karena anak SMA belum tentu semuanya punya surat izin mengemudikan kendaraan bermotor, karena kalau naik motor harus punya surat izin. Jadi ketertiban umum yang terganggu itu secara singkat bisa saya jelaskan, terganggunya atau tidak berfungsinya pelayanan publik gitu ya. Hal-hal yang harus dilakukan dapat diakses oleh publik itu tidak berfungsi dengan baik atau bisa rusak. Contoh, misalnya ini ada jalan yang jalan ini 2 arus gitu ya, jalur kiri, jalur kanan ini kan. Nah, ini kalau dipenuhi semua kan yang dari arah berlawanan kan akan macet total. Macet total ini kan sama saja mengganggu ketertiban umum. Nah, itulah pentingnya memberitahukan. Yang dari pemberitahuan itu yang sudah diberitahukan oleh si calon pengunjuk rasa, demonstrasi atau calon pelaksana pawe, aparat penegak hukum bisa menyusun, bisa mengatur, oh rutenya lewat sini, pelaksanaannya jam sekian sampai jam sekian, sehingga kepentingan publik, kepentingan umum yang lain tidak terganggu. Itu yang dimaksud pada pasal 256 dengan penjelasan yang saya sampaikan sesuai dengan kemampuan ilmu hukum saya yang saya miliki. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton video SHMK dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya tidak gagal paham. Subscribe bagi yang belum subscribe sebagai dukungan kepada SHMK Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.